pertanyaan yang keempatnya dari Ya, Ibu Dewi, Ustaz. Apakah hukumnya jika berkurban di atas namakan orang tua yang sudah wafat? Sebenarnya udah dibahas kemarin ya. Dengan asumsi saya selama jawab. hidupnya beliau belum pernah berkurban karena Baik, tidak saya pernah bahas, mampu. saya jawab saya lagi ya. Ya, yang terakhir ini Ustaz yang saya kirim ke WhatsApp tuh Ustaz, tapi jangan disebut itu ya namanya ya, Ustaz. Ya, Salat Idul Adha berjamaah, tapi khotibah berarti. Khotibah imam sama Bilalnya tuh perempuan semua, Ustaz. Ini boleh kan iya. sebenarnya? Terus jamaahnya perempuan nggak? Jamaahnya perempuan nggak? Taruhlah perempuan semua deh, taruhlah. Emang boleh begitu, Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat beribadah, juga nikmat thalibul ilmi, nikmat menuntut ilmu, serta nikmat memiliki saudara seiman, juga mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiina wa Habibina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhifanu fillah, hajakumullah wa yakum. Seperti biasa kita bertemu lagi di dalam menuntut ilmu di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online. Dan insya Allah Ustadz ini nanti mungkin ada ada salah satu yayasan mau gabung juga nih, ikut nimbrung katanya, mau belajar insya Allah. Dan ya alhamdulillah, hajakumullah wa iyyakum. Seperti biasa kita masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah sudah masuk ke nomor hadis 355 berarti ya Ustaz ya. Kitab sujud, nah sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. Insya Allah masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah ada di antara kita, dan seperti biasa kita doakan beliau agar diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah. Selaku penuntut ilmu tetap semangat, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamdi wa nafsi wa nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma
رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Silakan dibuka Bapak Ibu kitab Bulughul Maramnya babu sujudi sahwi. Sudah sampai di nomor hadis di kitab saya 354 ya. Wa an Imran. Betul ya? Kalau saya hadis Wa an 355. Imran. Ya, beda terjemah ya. Ya. Dengan ini beda. Ya. Itu beda apa? Penerbit juga beda ya. Ya. Wa an Imran Nabni, ini kitab saya yang saya pakai ya, terbitan Darul Kutub ya, DKI Darul Kutub Al-Islamiyah. Wa an Imran Nabni Husain, dan dari Imran putra dari Husain radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, salat dengan mereka, bersama mereka, fasaha fasajadu, lalu lupa, fasajada lalu sujud, sajada tain, 2 kali sujud. Cuma tasahada, lalu bertasyahud ya, cuma salam, lalu salam, sebelum salam dia tasyahud dulu tuh, sucawi dia tasyahud ya. Rawahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud, wa Tirmizi wa hasanahu, dan Tirmizi menghasankannya. Artinya hadis hasan itu antara dibilang sahih tidak, dibilang dhaif tidak gitu ya. Dibilang sahih kurang kuat, dibilang lemah kurang lemah gitu ya, hasan gitu ya. Yang menemukan hadis hasan ya Tirmizi. Nah, tapi sebenarnya hadis cuma 2, sahih atau dhaif sebenarnya pada dasarnya. Adapun kalau dibilang hasan, berarti kan sahih tidak sampai sahih gitu kan. Nah. Apa dong? Kalau sahih gitu kan? Gitu kan? Gitu. Ya. Wal hakim wa sahahahu, dan hakim mensahihkannya ya. Nah, hadis ini dhaif, bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Ya, bahkan bertentangan dengan hadis Abu Daud itu sendiri dalam hadis yang sebelum kita baca gitu ya, bahwa tidak ada tasyahud di dalam sahwi. Ya, ya. Tidak ada tasyahud di dalam sujud sahwi. Jelas ya? Tidak ada tasyahud di dalam sujud sahwi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, ya, lihat di surat, lihat juga di Muslim ya, nomor hadis 574. 574 belum nyampe ya, nanti belum nyampe ya, hari 574 ya. Ini tidak ada sahwi di dalam sujud. Ya, tidak ada sahwi dalam sujud. Tidak ada tasyahud di dalam sahwi. Di sahwi. Tuan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza syakka, apabila syak, ragu ya, semacam syak ghaiba, raiba itu sama dengan syak ragu ya. Syak itu di bawahnya wahmun, di atasnya wahmun, di bawahnya zon ya. Kalau syak itu 50-50, persentasenya 50-50. Kalau wahmun 25%. Ya, kalau zon 75%. Ya, kalau yakin 100%. Jadi yakin, di bawah yakin ada zon itu juga prasangka ya. Inna zonna akbabul hadis. Ya, seburuk-buruk ucapan. Ya, final zona atau
Jangan berprasangka. Hmm. Lah, jangan berprasangka, karena semua prasangka itu adalah seburuk-buruk ucapan. Boleh kita berprasangka baik. Husnuzon. Kalau suzon boleh nggak suzon? Nggak boleh. Boleh Prasangka nggak? buruk. Nggak Nggak boleh. boleh. Kalau suzon boleh? Husnuzon boleh. Prasangka baik. Nggak boleh. Oh, nggak boleh juga Kak. Inna zona akdabul hadis. Sesungguhnya zon apa saja, mau suzon atau suzon juga seburuk-buruk ucapan, akdabul hadis. Akdabul sedusta ucapan. Dasar. Ya. Jadi jangan contoh, jangan berprasangka, harus yakin. Contoh, ada tamu datang ke rumah antum, boleh nggak suzon? Boleh sih bener. Ada tamu datang nih, boleh nggak suzon? Iya, ada apa ya? Nagih utang ya? Nggak boleh. Iya. Husnuzon boleh nggak? Nggak boleh juga. Juga nggak boleh. Tapi yakini datangnya dia adalah kebaikan buat saya. Iya kan? Datangnya dia dengan izin Allah nggak? Ya, betul. Dan Allah selalu memberikan yang terbaik buat hamba-hamba. Kita aja yang salah juga. Ya seolah-olah ya kalau itu baru keburukan. Enggak, itu kebaikan semua. Allah tidak pernah memberikan kecuali kebaikan. Jelas ya? Jadi harus yakin jadi ya, jangan Ustaz, ya? jelas nih. Harus yakin berarti. Yakin Pak. Yakin antum. Contoh nih, apa namanya, ada si A dikasih sakit. Boleh nggak dia berprasangka baik? Nggak boleh dong. Husnuzon. Harus yakin. Nggak boleh, harus yakin nih Pak. Harus yakin. Sakitnya itu baik. Apa baiknya? Tembus dosa. Iya. Kalau dia azab, disegerakan azabnya. Baik kan? Harus yakin. Jelas ya? Berarti nggak dinaikin pangkatnya, gajinya nggak dinaikin, dapat semua kesusahan, harus yakin itu yang terbaik yang kita dapat. Harus yakin, itu terbaik. Karena Allah tahu, kita nggak tahu. Allah a'lam wa antum la ta'lamun. Antum nggak tahu. Ya. Baik, ini selanjutnya nih. Lanjut ya. Lanjut. Pertanyaannya udah menunggu pertanyaannya. Hah? Pertanyaannya udah menunggu. Satu dulu, baca dulu ya. Ya. Kita baca dulu ya. In idza syakka, apabila ragu ahadukum, satu di antara kalian di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya ada keraguan. Kalam yadri, tidak tahu, tidak mengetahui kam sholat asalasa am arba'ah. Tidak tahu berapa sholat rakaatnya, apakah 3 atau 4. Ragu. Nah, 3 atau 4 nih, 2 atau 3 nih, ragu. Ya, apa kata Nabi? Faliyat lamnya lam amar tuh, maka hendaklah tinggalkan. Maka tinggalkanlah asyak, keraguan. Yang ragu tinggalin Pak. Walayabni ala ma mastaikon, ambil yang kamu yakin. Kaidah usulnya gini, kaidah fikihnya. Al yakinu la yuzalu bisyak. Al yakinu keyakinan la yuzalu, tidak bisa dihilangkan. Bisyak dengan keraguan. Ya. Terus ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu, kata Nabi. Summa yasjud, lalu sujud. Sajdatain, 2 kali sujud qabla an yusallim, sebelum salam. Kenapa sebelum salam? Karena masih dalam sholat, hingga terbang timbulnya. Sakit di dalam sholat. Ya, maka 3 atau 4, ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Ya, lalu apa? Tetapkan yang yakin. Fa'inkan salah khamsan, katakan sholatnya nih ternyata ya 5 rakaat, ya, dan 5 rakaat, maka sebab syafa'na, syafa'na jadi menggenap, ya,
menjadi syafaat, menjadi penggenap, lagi tambahan, menjadi nafilah, menjadi ya sedekah. Ya, maka tidak mengapa walaupun 5 rakaat karena ada sujud sahwi tersebut, menjadi saat ini menjadi penggenap, lengkap. Lalu sholat tahu dan baginya sholatnya. Wa kana sholat sama. Namun jika sholat tamam sempurna, artinya lebih nggak kurang 4 rakaat jumlahnya plus sujud sahwi, maka ya kanat tarjiman li syaitan. Sujud sahwinya menjadi penghinaan buat setan. Maksudnya apa? Setan itu nggak dapat apa-apa. Sudah berusaha macam-macam nggak dapat ya. Ya, benar. Terhina dia nggak dapat apa-apa. Jadi kaidah ini timbul pelajaran. Bisa kita ambil ibrahnya. Apa ibrahnya Pak? Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Nah, biasanya timbul antara 3 atau 4, 2 atau 3, sedikit atau enggak. Kesimpulannya, apabila keraguannya antara sedikit atau banyak, maka ambil yang sedikit. Namun jika pertanyaan seputar belum atau sudah, adakah keraguan? Udah belum ya? Enggak ya? Udah batal belum? Iya. Ada begitu? Iya. Ada. Iya, maghrib isya tuh, ada kelar maghrib, ngobrol, istirahat. Udah batal belum ya? Keraguan. Iya. Ya. Kalau keraguan seputar belum atau sudah, maka ambil yang belum. Sedikit atau banyak ambil yang sedikit. Begini contohnya. Ini kan panjang ya. Panjang. Kita kelar sini dulu ya. Pada. Contoh Pak, kata Nabi ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Timbul nih 2 atau 3, ya ambil yang 2. Kenapa ambil yang 2? Karena 2 yakin ya dikerjainnya. Yakin. Kan yang ragu 3-nya Pak. Ya. Karena tinggalkan yang 3, tinggalkan yang ragu. 2, anak udah dikerjain dengan yakin. Saya baru 2 rakaat. 2 atau 4, 3. Tapi sebelum salam, sujud, sahwi. Itu kalau keraguannya seputar sedikit atau banyak, kan 2 atau 3 sedikit atau banyak kan? Iya. Ya kan? Nah, kan bagaimana kalau keraguan seputar belum atau sudah, ambil yang belum. Contoh Pak, habis sholat maghrib biasanya kongkong tuh nunggu waktu isya ya, nggak pulang ke rumah tuh, di masjid ngobrol-ngobrol. Ya datang waktu isya, timbul keraguan, ini batal belum ya? Nah, pertanyaannya keraguan seputar belum atau sudah. Sudah batal atau belum batal? Maka ambil yang Batal atau sebelum. ambil yang yakin Pak. Apa yang yakin Pak? Ya. Mana yakin tuh? Ya yakin itu belum. Ya. Yang yakin itu Bapak itu yakin nggak? Sudah itu belum? Wah, berarti ambil yang belum nih. Nggak yakin nih. Iya. Wudunya yakin nggak? Pada sholat maghrib itu kan? Iya. Kan pada sholat maghrib kan itu wudu yakin nggak? Yakin wudunya. Wudu kok basuh tangan. Emang ada orang wudu nggak yakin? Tahu aku. Udah yuk, kalau udah sholat maghrib pasti wudu kan? Iya. Nah wudunya tuh basuh tangan, coba dibasuh kan? Ya. Yakin tuh. Sholat maghrib udah kelar, timbul keraguannya apa? Batal atau belum? Ya. Saya udah wudu. Keraguannya batalnya atau belum? Wudunya yakin saya, maka keraguannya ditinggalin. Ambil yang yakin, saya sudah wudu dan belum batal wudunya. Jelas ya Pak? Iya. Jelas tadi tuh. Jelas. Nah itu kalau seputar sholat, gimana kalau kamu tak lupa? Oke. Ya tak lupa. Udah bayar apa belum? Begitu ya. Oke, ambil ya. Saya nanya dulu Ustaz. Saya udah bayar belum ya? Iya. Udah belum ya? Belum dibayar.
Anda yakin utangnya jelasnya. Utang yakin, saya pinjam sekian rupiah. Yakin utangnya. Bayar yang ragu. Udah bayar belum? Belum. Ya kan? Coba kalau antum yang udah yakin, ambil yang yakin. Ambil yang udah bayar ya. Kalau ternyata nyantum belum bayar utang, Waduh. tergantung tuh. Masuk. Ya, tapi kalau kamu ambil yakin belum bayar, ternyata sudah bayar, berarti kan 2 kali bayar. Ya. Jadi sudah akok kelebihannya. Aman ya? Ini saya harus share ke orang yang punya Ya. utang nih. Ditagihnya susah banget. Ngilang mulu. Kayak koruptor. Ya. Gimana? Silakan, silakan. Ustadz, ini emang lagi booming nih Ustadz. Jadi pertanyaannya seputar Julhijjah nih. Gimana nih Ustadz nih? Boleh nggak Ya. Ustadz? Gimana? Boleh. Dari Ibu Dewi ini di Abu Dhabi nih Ustadz. Pertanyaannya Ya. yang pertama ya Ustadz ya. Orang Abu Dhabi juga. Orang Indonesia nikah dengan orang Scotland, tinggal di Abu Dhabi. Oke. Dia mualaf Ustadz. Dia mualaf. Ya. Tapi girohnya sama belajar agama saya kalah kayaknya sama dia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nanya Ustadz soal hukum berkurban. Yang pertama, berkurban atas nama perorangan atau atas nama keluarga, disebutkan masing-masing nama anggota keluarga di dalamnya. Jadi dia berkorbannya harus per orang atau satu keluarga, atau disebut nih namanya si A, B, C, D, E gitu. Ya kalau anaknya 5 disebut 5-5-nya. Gimana nih Ustadz? Ada 4 pertanyaan dari beliau. Ini pertama berkorban atas nama perorangan. Gimana Pak? Tadi Pak? Ya, itu berkorban kalau misalnya saya punya keluarga 2 anak misalnya. Jadi saya berkorban 4 kambing nih. Jadi masing-masing orang 1 kambing. Atau saya satu keluarga, Iya. disebutkan namanya 1, 2, 3, 4. Atau gimana sebaiknya? Iya. Baik. Kami pernah bersabda ada di bab kurban Pak. Di bab kitab Bulughul Maram bab kurban Pak. Apa kata Nabi? Bacakan ya. Nah, nomor berapa Ustaz? Di Bulughul Maram? Nomor hadisnya Eh, bab kurban bab paling belakang bab paling akhir ya depan. Ngomong akhir tuh. nomor Bulughul Maramnya berapa tuh Ustaz? Ya kan beda kitab, beda terjemahan, beda masa Nggak- itu nomornya. nggak apa-apa, mungkin Cari babnya aja bab kurban bab Pak. kurban. Ah. Babnya bab kurban. Oke. Bab kurban nomor 66. Ada? Ya ada. Saya lagi nyari. 660. Bab kurban. Satu, dua, tiga. Nih, ada sumber 2 Pak. Nomor 2. Ada sumber 2. Ibnu Hibban. Oh, Ya, wallahu jadi kan babul adahi, bab kurban. oh, Ya, babnya bab kurban, saya bacakan aja ya. 6.
lahu min hadis Aisyah radhiyallahu anha amaro telah memerintahkan Nabi Rasul telah memerintahkan ya bikabsin dengan seekor kibas, kibas kambing ya, akron yang bertanduk, ya yang bertanduk, bato ini yang secara khusus ya, bato fiswad, perutnya berwarna hitam, ya, wa yabru fisyawad, fisyawad aswad hitam pak, kakinya hitam, wa yabru fisyawad, sekitar matanya itu hitam, ya. Ya fa'utiya bihi liyudahiyya, lalu dibawakan oleh seorang untuknya yang seperti itu untuk disembelih, untuk dikurban dengannya. Faqala laha, lalu berkata kepadanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, alami al-madiyah, bawakan aku pisau, bawakan pisau. Qala lalu berkata ashadiha, asah dengan asah tajamkan dia, dihajar dengan batu. Asah itu soalnya dengan batu biar tajam, ya. Lalu dia mengerjakan menyembelih maksudnya. Summa ahodaha wa ahodahu, lalu dia mengambil pisaunya, mengambil kambingnya, ya, fa'adja'au, membaringkan kambingnya, dibaringkan, dabbau, lalu menyembelihnya, summa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, Nabi Muhammad SAW, wa ummati Muhammad, dan umatnya Muhammad. Nabi motong berapa ekor Pak? Satu berarti ya? Itu siapa? Atas nama Rasulullah Muhammad, iya. keluarga Dia dan anak umatnya. Ada Hasan Husain. Ada. Punya istri enggak? Punya istri. Ada. Banyak Tapi lagi cuma istri. satu. Iya. Ya. Maka cukup kita menyembelih satu ekor kambing, maka bisa untuk satu keluarga Pak. Ya, ada bapak, ada ibu, ada anak, satu orang saja. Nggak perlu hari ini sekali pertanyaan nomor 3 ya. Iya betul. Tahun ini si ayahnya, tahun depan ibunya, tahun depan lagi anaknya, nggak perlu. Ya tapi kalau mau berkurban tiap bulan, setiap tahun juga boleh. Lihat ruangannya ya. Iya. Jelas Pak? Jelas. Jadi menjawab pertanyaan Bu Dewi nih, sekaligus pertanyaan 2 sama 3 udah tercover berarti ya. Pertanyaan keduanya kan terkadang berkurban tahun lalu atas nama bapak, lalu sebelumnya atas nama ibu, sekarang atas nama anak. Tadi udah disebut ya, pakai atas nama Rasulullah, untuk atas nama keluarga dan atas nama umat. Dan pertanyaan ketiga juga udah tercover, jika mampu apakah harus berkorban sebanyak jumlah anggota keluarga? Misalnya bapak, ibu, dan 2 anak, maka keluarga ini harus berkorban 4 kambing atau 1 sapi karena keluarga ini dianggap mampu. Jadi boleh 1 kambing aja. Tapi Ustadz kalau mampu boleh ya Ustadz ya? Boleh kambing, boleh sapi gitu? Iya. Boleh unta? Iya. Pertama kita harus paham dulu apa hukum kurban. Nah. Ada sebagian memfatwakan hukum kurban itu wajib. Jumhur ulama sunnah muakkad. Nah. Ya yang wajib terbantahkan dengan dalil ini Pak. Yeah. Hadis kita berani 1 ya. Al-adha alaya ya faridotun, kurban itu atasku kata Nabi fardu, wajib untukku kata Nabi kurban. Ya, wa alaikum, dan ke atas kalian sunnatun. Ini di saat Nabi ngomong di hadis Tabrani, untuk kalian sunnah. Kalau kita bilang wajib, 1. Yang kedua tadi wa ummati Muhammad.
kalau kurban itu wajib, nggak ada kata kawaudi menabi berkurban untuk umat yang Muhammad. Iya, iya. Iya kan? Nggak perlu ada kata-kata yang dahulu, kita udah diwakilkan oleh Rasulullah. Ya bukan berarti kita nggak boleh kurban, boleh karena sunnah muakkad, gitu kan? Ya karena sunnah muakkad ada hadis yang lain, barang siapa yang diberi kelapangan lalu dia tidak berkurban, malah jangan mendekati tempat sholat kami. Betul. Oh, iya, hadisnya saya baca. Tempat sholat kami musallana, ya tidak boleh jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Larang berjamaah di tempat sholat bukan bersama Nabi kan? Nggak dapat keutamaan sholat berjamaah kan? Ya, bukan larangan makruh, bukan larangan haram, itu larangan makruh. Ya, gitu. Lalu masuk banyak hadisnya tentang tentang sembelih kurban. Ya, bahwa hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib. Tidak wajib. Jelas, Pak? Jelas. Pertanyaan yang keempatnya dari Ibu Dewi, Ustaz. Apakah hukumnya jika berkurban di atas namakan orang tua yang sudah wafat? Sebenarnya sudah dibahas kemarin ya. Dengan asumsi selama hidupnya beliau belum pernah berkurban karena tidak pernah mampu. Saya jawab saya lagi ya. Ya. Pada saat saya jangankan kurban, saya baca Quran. Terus saya beramal soleh ya. Ya. Maka siapa saja yang dapat pahala dari saya jadi bacaan Quran saya. Orang tua otomatis ya. Guru saya ngajar nih. Saya ngajar beramal soleh nggak? Beramal soleh. Boleh. Siapa saja yang dapat pahalanya? Selain saya dapat pahala kan? Kalau ikhlas kan? Harusnya ikhlas kan? Iya. Orang tua, guru. Oke, saya orang tua dapat nggak? Dapat. Masya Allah. Orang tua dapat. Kenapa? Karena anak ada investasi untuk orang tuanya. Ya orang tua kebagian pahalanya kan? Iya. Tanpa disebutkan, tanpa diniatkan pun nyampe ke orang tua. Orang tua saya kebagian, walaupun dia nggak ngajar, saya ngajar nih Pak. Orang tua saya kebagian pahalanya. Nggak perlu disebut ya Allah. Karena tiga kan? Ini pahalanya buat orang tua saya, nggak perlu disebut ya Ustaz ya? Itu otomatis sudah ya? Iya otomatis, nggak perlu disebut, otomatis nggak nyampe. Ya, siapa lagi Pak? Orang tua, guru, semua yang memberikan support kepada kita kali ya, yang memberi nafkah, yang ngasih rumahnya buat ke tempat iya, Pak Bu Dewi. Yang memberi kebagian ya? Kebagian. Kan dia nggak ngajar Pak. Iya. Paham ya? Iya. Ya kebagian Pak. Nah yang masuk ke dalam tubuh saya, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih minum, ada yang ngasih kebagian nggak orang-orang itu? Selalu kebagian. Itu udah sudah terbaik Pak. Jadi ya, walaupun kita ya orang itu mati, ngalir terus. Maka cari ke sana, cari ibadah yang panjang, longtem. Kalau kurban ya bagus, cuma sekali doang kan. Iya. Tapi kalau makanya, kalau surat ajariyah, ngalir terus. Cari ke sana. Guru saya kebagian, orang yang semua kebagian, yang ada akut pada saya kebagian. Apalagi ya kan? Kurban pada saat antum pada saat sembelih kurban, orang tuanya kebagian otomatis. Jelas? Ya, semoga. Tetangga saya kebagian nggak? Kenapa Ustaz? Tetangga saya kebagian nggak? Kalau apa? Kalau Ustaz ngajar gitu? Saya ngajar nih, tetangga depan saya kebagian nggak? Mungkin kebagian ya. Karena tergantung Pak, tergantung. Dia punya akil nggak? oh, oke. Iya. Dia ada saham nggak? Oh, parkiran saya boleh dipakai tetangga. Berarti dapat. Paham ya? Parkirannya boleh. Dia ada saham lagi. Tapi semua itu harus ikhlas karena Allah, Pak. Nah, kalau nggak punya andil, dapat nggak, Pak? Nggak punya andil, seharusnya nggak dapat dong. Nggak ya? punya andil.
Ya harusnya nggak dapat. Itu tetangga saya, katakan tetangga depan rumah, tapi ya punya anjing. Sebagian ya, Nggak dapet. nggak kebagian. Walaupun dia masih hidup, Iya. apalagi udah mati. Iya. Kecuali Kalau ngedoain, udah mati, dia nggak dapat. kecuali ngedoain Ustadz kali ya. Nah. Ya Allah semoga Ustadz Ya, bisa. bisa ya. Jangan tersembunyi gitu ya. Iya. Nah, bisa ya. Oke. Nah. Jadi, nah terjawab juga dengan pahala-pahala yang ditransfer tadi, kejawab ya. Iya. Akan ini berhubungan juga nih. Ada orang ngirim pahala boleh nggak? Nyampe nggak pahalanya? Iya. Tunggu ini kalau nggak nyampe balik lagi gini gitu kan? Karena Tinggal dulu deh. jadi gini, harus dibedakan apa yang ditransfer, apa yang dikirim. Ini ada orang mati Pak. Saya doakan boleh nggak? Doain boleh. Boleh Pak, karena dia butuh doa. Iya benar. Orang jangan kan orang mati, orang hidup pun butuh doa. Iya. Karena dia butuh doa. Boleh kita doakan orang yang sudah mati, boleh Pak. Allah maghfirlah warhamha wa'fu anha, kan doa itu. Iya. Mendoakan yang sudah mati. Yang sudah mati. Tapi kalau ditransfer, apa yang ditransfer? Pahalanya. Kok bisa? Kan apabila anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali 3. Terputus amalnya. Kenapa terputus amalnya? Karena orang mati tidak bisa beramal lagi. Tidak bisa beramal. Nah. Lalu orangnya itu beramal, ditransfer ke yang mati. Ini gimana sih? Coba ceritanya, kalau dia orang tua saya, kalau dia guru saya, atau orang-orang yang punya anjing dengan saya, tidak perlu minta transfer atau masih dapat Pak. Jelas ya? Iya. Orang tua saya, tidak perlu minta transferan, ya perlu saya transfer, udah pasti masuk tuh. Iya. Guru saya, ya orang-orang yang punya anjing, udah pasti masuk. Tapi nggak punya anjing, nggak mungkin masuk. Transfer kayak apa juga akan balik lagi, karena nomor rekening salah. Iya, betul. Ditransfer balik lagi Pak, karena salah nggak nyampe. Oh iya benar juga ya. Kenapa? Dunia aja begitu. Ya coba begini Pak, saya baca Quran nih, saya ngajar. Saya mau tanya, saya kan beramal kan? Saya beramal kan? Iya. Lalu amal saya transfer, saya kirim. Ya Allah, kirimkan pahala Fatihah saya, kan gitu ya. Iya. Kirimkan pahala bacaan Quran saya, kirimkan pahala sholat saya buat si bulan. Kalau jawab 2. Kalau mau dibahas, atau nih, ini bahasa saya ya, terjemahan bahasa pemahaman saya. Kalau gini nih, emangnya kamu udah kebanyakan pahala? Transfer. 2. Iya, ini udah banyak pahala. Ini 1. Yang kedua kata Allah, emangnya amalan kamu diterima? Iya. Yang transfer aja gitu. Yakin diterima pahalanya gitu. Jelas ya? Jelas. Bagus, ilmunya enggak? Iya, ilmiah. Makanya tadi saya ngejar. Enak kalau ngadepin orang-orang dulu, orang sufi itu gitu ya. Ngadepin orang-orang begitu ya bang, lu gak usah pakai dalil, pakai logika aja. Silakan yang lain. Yang terakhir ini Ustadz yang saya kirim ke WhatsApp tuh Ustadz, tapi jangan disebut itu ya namanya ya Ustadz ya. Ya. Salat Idul Adha berjamaah, tapi khotibah berarti. Khotibah imam sama Bilalnya tuh perempuan semua Ustadz. Ini boleh kan Iya. sebenarnya? Terus jamaahnya perempuan nggak? Jamaahnya perempuan nggak? Taruhlah perempuan semua deh, taruhlah. Emang boleh begitu Ustadz? Iya. Kalau jamaahnya perempuan semua boleh Pak. Oh gitu. Kalau jamaahnya perempuan semua, nggak ada satu pun laki-lakinya boleh. Ada satu laki-laki itu batal tuh. Tapi kan ini di lapangan, ini kan sholat id kan, di lapangan Bukan berarti kan? masalahnya. Iya, kalau itu belum lapangan Pak, nggak boleh dibukti. Iya, kan nggak mungkin ada cewek semua ya. Iya makanya tadi kalau ada laki-laki batal tuh.
Sama yang LDA itu nantinya kenanya kan. Iya. Iya benar. Ya Ah, kembali ke nggak boleh hadis. kalau Kembali ke tidak sholat boleh perempuan menjadi semua ya. khotib, menjadi imam perempuan selama masih ada laki-laki yang sudah balik. Oh termasuk khotib ya Ustadz ya? Imam sama walaupun imamnya perempuan Iya, laki-laki khotib- gitu. khotib laki-laki. Khotibnya kalau zamannya Khotib laki laki-laki. harus laki-laki. Oh. Waktu buat laki-laki Pak. Kalau kecuali di jamaah perempuan semua ya boleh. Kecuali semua perempuan semua. Iya. Tapi sangat tidak mungkin kan di tanah terbuka, lapangan terbuka tidak laki-laki di situ kan. Nah. Gitu. Ya, ini pertanyaan Puasa Eropa. ini pertanyaan dari siapa nih tadi? Pak Juwitno. Pak Juliawan. Pak Juliawan. Ya. Dari Abu Dhabi juga. Ya. Yang mudah-mudahan semua pertanyaan terpuaskan dijawabnya. Insya Allah baik dari sisi dalil, referensi maupun dari sisi logika ya Ustaz. Mungkin sampai di sini dulu Ustaz. Udah 1 jam. Ya, udah Isya juga. Iya. Oh, udah Isya ya di situ. Oh, nggak berasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup ya Ustaz ya. Sampai di sini dulu ya. Ya, baik. Ya ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita jalan depan. Apalagi kita sekarang masa di hari-hari terbaik dunia. Mengutip firman Allah di awal surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29. Waqulil haq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Dan katakanlah semua yang benar itu datangnya dari Allah. Barang siapa ingin beriman hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang kafir maka silakan dia kafir. Dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, karena semua ada masa berlakunya, ada expired date-nya. Dan kuluman alihafan, semua akan binasa. Mengutip sabda Rasul, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisab ke diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Walau alam bisawab. Seperti biasa kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.